Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung, barangkali pengalaman saya bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Twin Twist. Komennya di sebelah. Kak, kenapa kadang badan sehari enakan, sudah kuat beraktivitas, BB sudah naik, kadang sehari berikutnya lemes, seperti tidak bertenaga. Apa karena anxiety-nya belum hilang, apa karena faktor lain? Dulu Kak Ruby waktu masa pemulihan seperti itu tidak. Oke, untuk Kak Twin, saya dulu juga gitu Kak, sama. Pemulihan itu seputar GERD yang sudah ada anxiety-nya. Anxiety itu kan dari leaky gut, ada kebocoran usus. Itu memang seperti itu. Penyerapan nutrisi, ya teman-teman ya, itu dari makanan kita. Kak Twin coba perhatikan makanannya. Masih makan yang proinflamasi enggak? Kebanyakan kita yang sudah merasakan tubuhnya enak, kita kembali ke makan yang proinflamasi yang paling sering kita makan yaitu makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Ini pengalaman saya dulu gitu. Jadi saya menganggap saya sudah sehat total sehingga saya kembali lagi makan makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Sehingga kadang sehari enak, besoknya nggak enak. Kemudian saya juga menganggap tahu gembos ya, tahu gembos yang Bali. Saya anggap itu sehat. Dan ternyata saya 2 kali kalau nggak 3 kali saya kecentok itu dan saya kelingan dan lemes berat. Itu. Kenapa kok sensitif sekali? Iya, karena ada eh, gut di usus kita. Ya, ada kebocoran usus di usus kita, bocornya tuh halus. Ya, jadi itu menimbulkan reaksi di tubuh kita ini seperti kita ini apa ya istilahnya keracunan lah seperti itu. Efeknya itu ke tubuh itu biasanya lemes, itu nomor satu. Kemudian diikuti dengan mungkin keliengan gitu ya. Dan sudah jelas kalau sudah seperti itu kita tidak bisa beraktivitas. Saya juga sama. Oleh karena itu saya tetap menjaga pola makan. Oke, saya mau makan sore teman-teman. Ini ayam digoreng dengan minyak sawit, namun saya minimkan minyaknya sudah saya berusaha saya hilangkan lah. Ini tadi dibaluri tepung mocaf, namun karena saya meminimkan makanan yang proinflamasi, ya saya ambil ayamnya saja. Udah tak kelontoi untuk tepung mocafnya. Kemudian ini ada sayur sisa tadi pagi, sayur apa? Kangkung ya, dan ini saya tambah kemangi dan ada sambal ini, sambal bawang. Nah, seperti ini menu saya. Jadi tetap dijaga pola makannya Kak Twins. Kalau Kak Twins sudah dijaga pola makannya tapi kok masih lemes, coba ditambahi nutrisinya. Nutrisi apa Kak? Kalau saya sih pakai propolis. Saya pakai VCO ya, madu hitam tetap, kemudian probiotik tetap gitu ya, dan proteinnya juga. Ya proteinnya harus tercukupi lah dalam harian. Nah oleh karena itu Kak Twin coba perhatikan pola makannya dan yang sabar ya, karena pemulihannya itu tidak instan. Jadi setiap orang itu berbeda. Ada satu teman kita ya di TikTok ya, itu sama seperti saya, pulihnya lama. Dia sampai kok kembungnya ini nggak hilang-hilang ya kayak kok perut bergasnya ini nggak hilang-hilang. Itu seperti saya dulu. Ya kak, setiap orang tuh memiliki kemampuan untuk pulih itu yang berbeda-beda waktunya. Jadi dia tuh cukup lama seperti saya dulu 9 bulan. Nah ini teman kita ini sudah memasuki kurang lebih 5 bulanan masih sering bergas gitu. Ya udah ditelateni aja, minum cuka apel, minum madu ya, kemudian minum nutrisi lain. Teh binahong bisa tambah probiotik lain, pola makan tetap dijaga, nanti akan pulih dengan sendirinya berjalannya waktu. Saya dulu juga beranggapan kok lama ya pulihnya. Terus saya menikmati kondisi ini apa adanya. Ya udah saya terima kondisi ini dengan apa adanya, saya nikmati, yang penting saya terus belajar, terus menjaga pola makan, dan akhirnya di 9 bulan itu teman-teman, langsung kok katup ini tenggorokan udah ganjelnya hilang, kemudian perut ini kok tidak bergas lagi gitu. Nah disitulah teman-teman, kondisi dari asam lambung kita sudah ideal. Nah oleh karena itu pemulihannya itu tidak instan. Bagi Kak Antwin yang sabar ya, itu sudah sangat bagus sekali. Sudah ada kemajuan, sudah bisa beraktivitas, tapi berikutnya kok lemes, itu sudah sangat bagus sekali. Coba perhatikan pola makannya. Apakah masih makan makanan yang proinflamasi?
makanan yang digoreng dengan minyak sawit, makanan dari tepung terigu, makanan yang berpengawet, kedelai barangkali, apakah juga mungkin masih minum susu. Beberapa orang kedelai, susu ini juga istilahnya menimbulkan alergi, istilahnya alergen. Beberapa orang tidak cocok minum ini atau konsumsi ini. Namun tidak semua ya. Namun untuk kita yang mengalami keluhan ini lebih baik dihindari dulu. Susu, kedelai gitu. Itu sangat bisa membuat kondisi dari keluhan GERD kita atau gastritis kita menjadi cepat pulih gitu ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Saya mau makan ya, mau makan sore. Teman-teman jangan lupa makannya ini kita memang harus mencukupi gizi karena saya tidak mengkonsumsi ini mikronutrisi seperti vitamin D3K2, kemudian magnesium, kemudian vitamin-vitamin lainnya ya saya tidak konsumsi teman-teman ya. Jadi saya mengambil vitamin itu dari makanan dan beberapa suplemen yang saya hanya minum propolis, saya minum probiotik, kemudian saya juga minum madu, itu saya menggunakan itu sehingga makanan ini makronutrisi dari ayam gitu ya atau telur atau ikan-ikan laut yang saya konsumsi itu sangat penting. Jadi keseharian ini saya mengandalkan protein hewani dan saya tidak mengandalkan protein nabati dari tempe tahu karena kita ketahui kedelainya itu dan saya tidak cocok ya. Dan teman-teman yang mungkin nggak masalah juga silakan. Namun saya bisa menyarankan kedelai, kalau memang kedelai lokal teman-teman silakan dimakan. Tapi kalau kedelainya sudah GMO, mohon maaf, lebih baik kita hindari dulu ya. Ketika masih ada keluhan ini, gastritis, GERD gitu ya, dihindari dulu yang sabar. Jangan makan ini dulu. Ditahanlah tubuhnya. Memang ini lezat sekali, tahu tempe lezat sekali, tapi ini loh teman-teman. Kedelainya ini yang menjadi permasalahan. Ini impor. Di Amerika itu kedelainya untuk pakan ternak. Di Indonesia untuk makan manusia. Sehingga kalau mau konsumsi tempe atau tahu pakailah kedelai lokal. Itu jelas harganya lebih mahal ya. Kalau di sini tempe beredar mungkin 5.000 ya 4.000 udah dapat. Tapi kalau kedelai lokal itu harganya lebih dari itu ya. Oke teman-teman semua, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video saya bermanfaat. Cek video-video yang saya yang lain barangkali bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan teman-teman seputar gastritis atau GERD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.